Kalau perusahaannya tidak bisa mengubah model usahanya dari merusak menjadi usaha yang sustainable, maka jelas HKBP dari dulu mengatakan tolak mereka. Jika kamu tahu uang yang kamu makan itu datang dari hasil kejahatan, jangan terima. Iya. Jika kamu tahu bahwa uang itu datang dari tangisan orang lain, jangan terima. Pada prinsipnya, negara menjamin kebebasan beribadah. Jika rakyat di daerah situ yang memilih dia mengatakan tutup gereja itu, tugas dia harusnya melindungi gereja itu. Karena dia adalah penegak hukum. Ya. Tapi kalau dia mau menang pemilihan, dia akan turuti suara konstituennya. Karena mereka yang memilih dia. Shalom teman-teman, Bapak Ibu penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Neti Pasaribu dalam podcast HKBP. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang pendeta HKBP yang masih sangat muda, namun dengan segudang prestasi dan juga tanggung jawab. Beliau baru saja terpilih menjadi Ketua STFT Jakarta, dan saat ini beliau juga menjadi Ketua Komite Gereja dan Masyarakat HKBP. Bersama beliau tentu kita akan membahas isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat juga di tengah-tengah gereja. Langsung saja kita sambut Amang Pendeta Dr. Binsar Pakpahan. Halo Bang. Halo Neti. Terima kasih Bang sudah hadir di podcast HKBP. Di tengah kesibukan Abang tadi jumpa dengan banyak orang ya Bang ya. Terima kasih sudah diundang. Senang sekali ada di sini bersama Neti dan juga Pendeta Dedi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bang, kita Abang selaku Ketua Komite Gereja dan Masyarakat HKBP, kita tentu tahu bahwa ada banyak sekali isu-isu yang berkembang di masyarakat juga di tengah-tengah gereja. Nah, yang kami perhatikan Bang, biasanya ketika ada isu-isu seperti ini, kita sering sekali jadi tunjuk-tunjukan Bang. Itu yang bertanggung jawab bukan saya, seperti itu. Padahal sebenarnya kita HKBP sendiri punya Komite Gereja dan Masyarakat. Nah, sebelum kita membahas isu-isu yang tadi itu Bang, boleh nggak Abang menjelaskan dulu apa sih Komite Gereja dan Masyarakat ini, sejak kapan dibentuk dan siapa saja yang bergabung di dalamnya? Baik, terima kasih Neti untuk pertanyaannya. Kami dari Komite Gereja Masyarakat HKBP dipilih oleh Eporus melalui rapat MPS, dan anggota kami adalah saya sendiri sebagai ketua. Lalu kami punya 2 ex officio dari majelis sinode dari MPS kita, yaitu Amang Preses DKI Jakarta Bernard Manik dan juga Amang Dr. Tunggul Simanjuntak dari Kisaran, dari Siantar. Kemudian kita punya beberapa ahli. Ahli hukum kita adalah Nathaniel Mangunsong, ahli hukum dan juga startup. Kemudian kita punya ahli ekonomi Joshua Pardede. Kita punya juga ahli wirausaha Amang Elisa Lumantoruan yang pernah dari sini juga. Iya. Kemudian kita juga punya ahli politik kita Dr. Dimpos Manalu. Lalu ada ahli isu perempuan dan anak, mantan Komnas Perempuan, yaitu Inang Saur, kemudian Saur Situmorang, dan kita juga punya seorang Inang Diakones, Lamria Sinaga, yang juga banyak membantu memetakan masalah-masalah diakonia. Jadi itu adalah sebuah tim kecil, tapi menurut saya cukup berbobot untuk membahas banyak-banyak masalah. Dan sejak 2020 kami dibentuk, dan kami banyak bekerja. Maksud saya 2021 ya. 2020 bukan 2021 kami dipilih, dan kami banyak bekerja di belakang layar. Ya. Seperti yang Bang sampaikan tadi, sebenarnya ada beberapa anggota ya Bang ya di Komite Gereja dan Masyarakat. Saya sendiri terkejut nih Bang, ternyata ada banyak-banyak ahli di belakangnya. Saya pikir ini hanya tentang kirain pendeta-pendeta aja gitu Bang. Nah, karena tadi banyak ahli ya Bang, ada wirausaha, ada Komnas anak dan perempuan, ada tentang hukum dan lain sebagainya. Kalau Komite Gereja dan Masyarakat ini apa sih Bang garis besar pekerjaannya, dan sejauh mana sebenarnya Komite Gereja dan Masyarakat boleh bertindak atas nama HKBP? Iya, baik. Terima kasih Neti. Buat Komite Gereja Masyarakat sebenarnya dulu ada ya, sampai
Sinode Godang tahun 1970-an, kalau saya baca ada itu notulennya bahwa Komisi Gereja Masyarakat waktu itu memberikan laporan pada Sinode Godang. Kemudian saya nggak tahu di mana berhentinya, tapi melalui amandemen tahun 2018 atas aturan peraturan 2002, kita kemudian punya atau memasukkan satu komite yang namanya Komite Gereja Masyarakat, kemudian di 2020 dibentuk. Nah, kami bekerja, tugas pokoknya di dalam aturan peraturan memang lebih banyak berhubungan langsung dengan OP Eporus. Jadi yang kami lakukan adalah tugasnya dalam aturan peraturan memberi saran kepada Eporus, membuka koneksi hubungan dengan Eporus, dengan tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi, memberi masukan mengenai isu-isu kemasyarakatan, mempersiapkan surat-surat pastoral dan lain sebagainya. Jadi kalau Eporus mengeluarkan surat, memberi sambutan, atau tiba-tiba bicara mengenai isu ABC, Politik, politik sara. dan lain sebagainya, itu banyak berasal dari pembicaraan dengan kami. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kami tidak boleh mengeluarkan suara. Karena yang mengeluarkan suara adalah OP Pimpinan. Eporus. Oh. Kami hanya memberi saran, Pandangan gitu ya Bang ya? membuka pandangan, semacam tim lobbynya lah. Iya. Tim lobby juga tim pemikirnya. Jadi kami memikirkan apa yang akan terjadi. Satu-satunya tempat di mana kami keluar dari tempat kami adalah waktu Sinode Godang kemarin. Iya. Di Sinode Godang, OP Eporus bilang kita harus masukkan isu-isu publik sebagai bagian dari keputusan Sinode Godang, dan akhirnya kami diminta untuk memfasilitasi satu kelompok yang menghasilkan keputusan tersebut. Jadi kami mostly di belakang layar. Tidak muncul di permukaan ya Bang ya? Ya nggak usah lah, biarlah OP Eporus yang menjadi wajah HKBP. Kami adalah tim yang memikirkan dan memberi kontribusi bagaimana HKBP bisa berperan dalam masyarakat. Isu-isu politik, isu lingkungan, isu pekerjaan, isu negara, bahkan kadang-kadang kami bilang tentang penutupan gereja dan lain sebagainya. Kita harus memilih apakah isu ini cukup sentral sehingga seorang Eporus HKBP harus bicara. Iya. Jadi ketika kami rasa perlu, kami akan berbicara pada beliau, atau sering juga beliau yang bilang apa yang harus saya bilang untuk masalah ini. Iya. Jadi selalu ada komunikasi yang baik antara KGM dan OP Eporus. Begini Bang, ketika open house kantor pusat kemarin, Bapak Menko Marves, Bapak LBP menyampaikan bahwa gereja ini kerap sekali hanya membicarakan tentang surga sampai melupakan apa yang ada di dunia. Padahal gereja pada dasarnya ada di dunia gitu ya Bang ya. Sebagai Ketua Komite Gereja dan Masyarakat, menurut Abang sendiri, kenapa sih gereja harus membahas isu-isu yang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat dan juga di gereja itu sendiri? Ya, sebenarnya di konfesi kita, misalnya pasal tentang pemerintah, lalu pasal tentang masyarakat, di konfesi itu sebenarnya cukup jelas, terutama tahun 96, bahwa HKBP punya panggilan untuk berperan di dalam masyarakat. Kita hidup, kita bukan dari dunia, tapi kita hidup di dunia. Dan kita terpanggil untuk juga menyejahterakan kota di mana kita tinggal. Iya. Dan saya rasa panggilan-panggilan seperti ini membuat HKBP tidak pernah memahami dirinya hanya berurusan hanya saya dan Tuhan. Bahkan sebenarnya kritik paling besar buat HKBP adalah HKBP terlalu politis. Jarang sekali orang bilang HKBP nggak pernah ikut dalam masyarakat. HKBP ngomong terus kok. Iya. Dan itu juga salah satu kebanggaan kita, meskipun kadang-kadang akhirnya terlalu banyak omongan politik yang terjadi di HKBP. HKBP dan omongan soal masyarakat itu selalu terjadi. Nah, politik di sini tidak boleh kita pahami hanya sebagai urusan siapa memilih siapa. Politik itu artinya bagaimana kita mengatur hidup bersama di sebuah kota, di sebuah polis. Dalam arti yang luas itu, karena kita hidup di dunia ini, ya kita ikut juga dalam menyumbangkan pikiran kita tentang aturan-aturan atau bicara tentang isu-isu yang terjadi di masyarakat yang adalah jemaat kita. Nggak mungkin kita menutup mata, misalnya ada jemaat yang terusir dari tempatnya karena ada ketidakadilan, ada jemaat yang mengalami pemecatan massal, atau misalnya
kejahatan-kejahatan yang terstruktur sehingga membuat orang-orang harus terpinggirkan dari tempat tinggalnya. Itu yang kita lawan sebenarnya. Itu yang kita suarakan. Cuma memang kita harus juga cukup taktis dalam memilih mana yang dibicarakan oleh seorang Eporus HKBP. Nah di bagian itu kami betul-betul menjaga marwah seorang Eporus. Gak mungkin Eporus bicara misalnya masalah yang ada di satu tempat yang sangat lokal misalnya. Biarlah kan di situ ada mekanismenya, ada presesnya, ada pendeta resotnya. Tapi bahwa HKBP tidak boleh menutup mata, menutup telinga terhadap apa yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita. Warga atau bukan warga kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita harus peduli, saling membantu seperti Tuhan Yesus membela orang-orang yang terpinggirkan. Ya, begini Bang, saya sangat setuju dengan penjelasan Abang barusan. Tapi ada juga kritik yang mengatakan bahwa HKBP ini terkadang hanya hadir di tingkat normatif, hanya menyuarakan, tapi tidak hadir di lapangan begitu. Tidak ikut menyuarakan, hanya sekedar memberikan sunggul-sunggul kalau bahasa Bataknya gitu Bang. Nah gimana KGM menanggapi ini Bang? Ya, ini adalah diskusi yang sebenarnya harus dibicarakan cukup panjang. Jadi diskusi ini harus bicara soal sejauh mana sih yang namanya HKBP boleh bicara. Kedua, sejauh mana sih yang namanya HKBP boleh bertindak. Bicara sudah, tapi masih pilih-pilih isu mana yang kita bicarakan. Bertindak sampai mana? Bertindak ini satu mengeluarkan surat pastoral. Itu kalau nanti lihat beberapa surat-surat pastoral yang dikeluarkan oleh Eporus, KGM yang membuatnya. Lalu apakah Eporus perlu ke tempat itu? Turun. Atau apakah perlu mobilisasi jemaat? Ayo kita demo bareng-bareng. Atau apakah kita perlu mogok massal? Jadi pembicaraan seperti ini harus dibicarakan dengan baik dan bertanggung jawab secara teologis. Karena kalau kita tidak memiliki tanggung jawab itu, kita melakukannya hanya karena ikut-ikutan atau karena emosi. Memang agak beda yang di struktur seperti Opus Eporus dengan teman-teman yang ada di misalnya di jemaat langsung. Misalnya ya saya dulu cukup sering ikut misalnya ibadah di depan istana bersama GKI Yasmin atau pos jemaat Taman Yasmin dan HKBP Philadelphia. Tapi bahwa cara pemimpin kita dengan tetap membiarkan atau tidak ada larangan untuk melakukan itu, menurut saya itu adalah salah satu dukungan yang diberikan oleh tim pemimpin kita. Kenapa bukan pemimpin kita yang turun misalnya? Orang bilang kenapa nggak turun? Karena pemimpin kita punya berbagai isu lain yang harus dipikirkan. Jadi ini kita berpikir secara strategis. Misalnya bukan hanya Bekasi yang dia pikirkan. Dia harus memikirkan daerah tempat lain. Di mana di daerah itu juga ada beberapa orang punya relasi yang bagus. Misalnya gereja yang bagus. Tapi tidak punya izin. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong di sini, yang di sini jadi kena, lalu yang di sini jadi kena, dan di sini jadi kena. Jadi berbagai perhitungan inilah yang kami sampaikan. Sehingga pimpinan betul-betul menimbang dengan bijak. Pada akhirnya memang mereka juga yang bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka ucapkan. Tapi tidak semuanya bisa kita lakukan. Kalau saya ini dulu mantan aktivis. Mantan juga gak bisa dibilang lah masih aktivis lah. Saya dulu sering demo. Kami dulu, ini Neti belum pendeta kali ya dulu ya. Kami dulu tahun 2013 pernah ada penutupan HKBP Setu di Bekasi. Ya. Kami demo ke kantor bupati pakai baju pendeta. Lalu ada aksi bersama, doa bersama para tokoh agama, lintas agama ya. Di depan gedung MPR, kami doa sama-sama situ pakai jubah. Banyak juga yang marah ke kami. Ngapain pendeta ikut jubah di depan istana? Kami bilang,
kan martangi yang memang intinya beribadah. Bukan mau demo ya Bang. Bukan demo, beribadah, tapi di depan gedung rakyat kita. Iya. Itu perdebatan juga panjang. Apakah itu tugas pendeta? Apakah begitu jalannya? Sehingga di kita harus beres dulu sebenarnya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi, dan ini saya lihat positifnya dari HKBP adalah selama itu tidak dilarang, berarti kita boleh berwacana, kita boleh berdiskusi, tapi pertanggungjawabkan secara teologis. Nah, kalau di barisan yang begini-begini, terutama di KGM, tugas saya teologisnya gitu. Jadi teman-teman yang lain, ini tindakannya kita harus strategis begini, ini dasar teologisnya. Dasar teologinya selalu lihat dari mana? Alkitab, beberapa dokumen teologi HKBP, konfesi, agenda, RPP, dan keputusan rapat-rapat kita. Jadi itu ketika keluar sebuah pernyataan, pasti sesuai dengan pengakuan kita. Kira-kira begitu. Di sosial media HKBP kantor pusat nih Bang, sering sekali muncul komen-komen yang mengatakan HKBP nggak turut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh jemaat-jemaatnya begitu Bang. Misalnya ada gereja yang ditutup ya cuman hanya surat pastoral tapi tidak turut hadir. Tapi sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan yang harus difikirkan sebelum melakukan itu Bang ya. Ternyata jadi nggak gampang-gampang hanya tinggal demo atau hadir begitu ya Bang ya. Iya. Karena begini, kita harus paham juga kalau sudah Eporus yang turun, tidak ada lagi senjata kita. Iya. Itu sudah senjata pamungkasnya. Udah selesai udah. Jadi selama Eporus belum turun, berarti kita masih punya senjata pamungkas. Dalam ilmu aktivisme dan juga dalam ilmu pergerakan, jangan keluarkan senjata pamungkasmu di jurus awal. Jadi, terakhir ya Bang. Nggak boleh Eporus keluar. Saya nggak setuju kalau tiba-tiba bilang semua pimpinan pusat. Nggak boleh begitu. Ketika ada surat pastoral dari seorang pemimpin HKBP, OP Eporus, yang di bawah boleh bertindak berdasarkan surat itu. Ya. Itu sebenarnya efeknya. Tapi yang sering terjadi kan, ada orang yang nggak setuju dengan kok begitu sih Eporus gitu. Jadi kita harus pahami juga bahwa jemaat kita punya dinamika sehingga seorang Eporus juga harus mendengar bahwa memang ada yang tidak setuju. Misalnya kita bilang kami tidak setuju dengan perusahaan A. Ada jemaatnya yang kerja di situ. Dia akan bilang kok begitu sih. Berarti Eporus tidak memperhatikan nasib saya. Iya. Kira-kira begitu. Kalau tadi Eporus adalah, ini tidak ada di skrip ya Bang, tapi saya penasaran nih Bang. Kalau Eporus adalah senjata terakhir kita, kalau Abang sendiri, misalnya ada satu gereja yang berkonflik begitu, boleh nggak pendeta pimpinan jemaatnya turut hadir di tengah-tengah konflik itu, misalnya ikut demo, apa segala macam gitu Bang, melakukan tindakan gitu Bang? Jika sebuah gereja, sebuah jemaat mengalami pergumulan, setelah didoakan, setelah digumuli dengan betul, setelah diteliti bahwa memang ini musuh kita bersama, bahwa bukan musuh karena orangnya atau pihaknya, tapi karena ini adalah kejahatan. Kejahatan, panggilan kita adalah melawan kejahatan. Jika memang ini adalah kejahatan dan surat dari Eporus sudah ada, silahkan. Ini adalah sebuah kejahatan. Jika jemaatnya memang di situ, pendetanya biasanya setahu saya pendeta KBP juga ikut dalam pergerakan ini. Saya jarang sekali melihat pendeta yang diam. Tapi masalahnya bukan hanya pendeta lah ya, ada diakonis kita juga, guru huria kita juga, Bible Pro kita juga. Cuma level aktivisme kita ini kan beda-beda. Iya. Ada yang frontal, turun di jalan. Ada yang lobby. Ada yang mendoakan aktivisme juga loh, jangan begitu. Iya. Mendoakan aktivisme juga. Jadi tiap hari dia doa di gereja misalnya, kita doa melawan ini loh. Seandainya orang berdoa lalu bilang out loud gitu ya, keluar deh. Tatangnya koma asa dangadong be perusahaan on manang asa borhap manasi dan unang be merusak lingkungan lah di daerah on.
Kan itu didengar umat. Itu harapan bersama, itu aktivisme juga. Makanya doa juga politik juga sebenarnya. Jadi kalau tindakan tidak hanya demo aja ya Bang ya, Nggak hanya berdoa demo, juga iya. bagian dari tindakan. Doa juga bagian dari tindakan, bahkan menyanyi pun bagian dari perlawanan. Kalau dia duduk di situ lalu menyanyi lawanlah kejahatan, dia duduk di situ di depan. Kan dia juga loh. Iya, Bang. Maksudmu apanya? Kami kejahatan enggak, kami cuma bernyanyi kan? Ada juga itu aktivisme. Mahatma Gandhi cuma duduk, Iya. nggak makan gitu. Jadi ada bermacam bentuk. Turun ke jalan adalah opsi terakhir. Oh, ini saya bilang turun ke jalan adalah opsi terakhir. Tapi untuk seorang Eporus HKBP, biarlah dia menjadi doa kita yang terakhir. Dia menjadi, bukan doa ya, dialah yang terus memanjatkan doa untuk kita. Dialah yang menjadi pastor kita yang terakhir. Dia menjadi seorang bapak atau ibu kita yang terakhir. Dia menjadi seorang pemimpin kita yang terakhir. Dan ketika dia lihat semua sudah tidak ada, saya yakin Opo Eporus juga akan turun langsung dan mengatakan ini salah. Tapi puji Tuhan sampai sekarang kita belum menemukan masalah seperti itu di zaman modern ini. Kalau sebelumnya ada masalah-masalah seperti itu. Ya, tadi kita udah bahas tentang KGM apa, bagaimana cara kerjanya dan isu-isunya. Nah, saya mau bahas satu isu nih Bang, tentang perusakan lingkungan hidup yang sangat-sangat diperbincangkan di Tanah Batak ini. Misalnya kita lihat ada banyak sekali penolakan-penolakan kepada PT TPL di Toba, ada juga penolakan pertambangan Dairi Prima Mineral di Dairi. Isu pengerusakan lingkungan dan konflik lahan ini Bang menghasilkan banyak sekali permasalahan. Tidak hanya di masyarakat, juga ini terkait dengan jemaat HKBP yang ada di sekitaran itu. Bagaimana KGM menanggapi hal ini Bang? Sebenarnya sikap HKBP jelas untuk kedua perusahaan yang tadi disebutkan. Bahwa kita menolak perusakan lingkungan hidup. Ya. Jika mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Jika pada akhirnya apa yang mereka lakukan akan mengambil warisan dari para penerus kita. Dan jika mereka menimbulkan tangis dan air mata di daerah itu, HKBP jelas mengambil keputusan untuk menolak perusakannya. Bukan menolak perusahaannya, menolak perusakannya. Kalau perusahaannya tidak bisa mengubah model usahanya, dari merusak menjadi usaha yang sustainable, maka jelas HKBP dari dulu mengatakan tolak mereka. Masalahnya selalu klasik. Oh, ada jemaat kita yang tinggal di situ, ada jemaat kita yang bekerja di situ, ada gereja yang mendapatkan juga manfaat dari perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi untuk kepentingan jangka panjang yang harus kita perhatikan sebenarnya apa kebutuhan dan apa kepentingannya. Kebutuhan berarti masyarakat yang bekerja di situ butuhnya apa? Kan mereka butuhnya pekerjaan, bukan bekerja di perusahaan itu. Iya. Lalu masyarakat adat dan warga jemaat kita perlunya apa? Perlunya lingkungan yang bersih dan tanah yang kembali kepada mereka, tanah adat mereka kembali. Jadi ini adalah kebutuhannya. Kebutuhan perusahaannya apa? Mencari untung. Iya. Kebutuhan perusahaan mencari untung. Tapi apakah dia harus mencari untung sebesar-besarnya? Kan tidak juga. Salah satu yang kami analisis di KGM adalah bagaimana apa dampak dan manfaat dari kedua perusahaan ini. Kami bahkan sampai mencari siapa sih pemiliknya ini. Kami cari sampai, karena kami punya beberapa teman yang bisa mencari sampai ke komisaris, penanam modalnya siapa. Berapa meter tanah mereka, berapa ribu hektar gitu ya. Lalu grossnya berapa, net income-nya berapa, apakah mereka berkontribusi kepada daerah sekitar. Kami bisa melihat itu dan selalu kami berulang-ulang kami temukan bahwa sebenarnya tidak banyak orang yang mereka pekerjakan. Untuk tanah seluas itu tidak banyak yang mereka bisa kerjakan. Tidak banyak warga yang dipekerjakan juga dari situ. Iya. Sehingga alangkah lebih baiknya jika kita mengusulkan langsung
kepada Pak Presiden misalnya. Tolong Pak Presiden ubah model usahanya. Karena model usaha seperti ini akan merusak KDT yang kita unggulkan, kita majukan sebagai daerah unggulan pariwisata. Tidak akan ada yang datang kalau daerah pariwisatanya tidak baik. Bagaimana kalau TPL misalnya? Kita jadikan daerah pariwisata saja. Perusahaan itu berubah dari pulp menjadi perusahaan pariwisata. Kenapa tidak? Dia punya agrowisata, ekoturism, dan lain sebagainya. Pekerjanya bisa lebih banyak, serapan jasanya bisa lebih banyak daripada hanya sekedar sebuah perusahaan yang menebang kayu, mengangkatnya, memasukkannya ke mill, lalu mengirimnya. Bukankah lebih baik kalau kita mengubahnya jadi sebuah perusahaan yang menjaga hutan tetap ada, sawah tetap ada, orang bisa datang menikmati suasana, orang bercengkrama di situ bersama keluarga, lalu pulang. Dia dapat uang, orang senang. Ya. Gitu. Jadi bisa lebih banyak orang yang dipekerjakan di sektor pariwisata, sektor jasa. Kenapa harus bolak-balik kita pertahankan sektor yang menghasilkan limbah ini? Kenapa? Karena kerakusan. Terlalu banyak orang rakus. Nggak cukup. Sudah punya uang banyak, masih tidak cukup. Masih harus diambilnya dari generasi masa depannya. Alam kita ini terbatas, sumber daya alam terbatas. Tidak ada sumber daya alam yang abadi. Semua terbatas. Kalau generasi kita yang ambil, generasi berikutnya tidak punya. Jadi kita harus betul-betul memikirkan ini jangka panjang. Karena alam ini punya Tuhan, bukan punya kita. Emang siapa yang bikin itu? Kan Tuhan. Jadi dia merasa bahwa ini tanah dia hanya karena konsesi lahan. Saya rasa ini sebuah kebijakan yang harus kita betul-betul pertimbangkan dengan baik. HKBP sikapnya jelas, tapi kalau frontal kadang-kadang kita harus pertimbangkan warga yang ada di situ. Tapi dalam pertimbangan-pertimbangan lainnya, jika kita bisa mengedukasi jemaat bersama-sama, terutama yang ada di situ, sama-sama kita dengar keinginan, kebutuhan mereka, kita bisa penuhi kebutuhan mereka. Saya rasa tidak akan ada lagi perbedaan pendapat di HKBP ini mengenai kedua perusahaan yang disebut tadi. Dan kita bisa melawannya bersama-sama. Tentu melawan bukan berarti kita hancurkan, kita tolak dengan kejahatan dan lain sebagainya. Tapi kita lawan betul-betul dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan konstitusi kita. Ya, tadi Abang menyampaikan bahwa kita HKBP bisa saja memberikan usul kepada Presiden untuk mengganti sistem pengoperasian perusahaan ini. Apakah hal itu sudah dilakukan, Bang? Ya, ini kami selalu lobby nih. Ini terus terang ya, karena kami orang di belakang layar. Cuma masalahnya begini ya. Selalu kita mentok di siapa sih yang punya perusahaan ini? Iya. Satu ya, nih kita semua harus nanya itu, siapa yang punya? Nomor 2, siapa yang dapat duit dari sini? Kok nggak bisa ditutup? Jadi ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama, itu aja. Tapi saya optimis ketika kita semua satu suara. Kalau kami demo begitu, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Kalau kita satu suara KBP ini, apa yang nggak bisa kita kerjakan? Kita satu suara, gereja Katolik punya suara dan pemahaman yang sama kok dengan kita. Kenapa kita nggak sama-sama orang Kristen di daerah kita ini untuk menjaga lingkungan ini dengan mengusir atau menghentikan usaha-usaha yang merusak lingkungan? Itu. Alasannya selama ini, perusahaan kami sustainable kok. Sustainable itu kan di atas kertas. Memangnya kita nggak bisa lihat bahwa apa yang terjadi di alam kita ini nggak sustainable. Kemarin baru longsor lagi batu besar di jalan itu. Kenapa? Karena nggak ada pohon di atasnya. Longsor batu. Turun aja begitu. Kenapa itu? Ya karena banyak sekali di daerah kita ini. Kita lihat di pinggir jalan. Coba masuk sedikit. Melipir sedikit dari jalan raya. Masuk ke dalam. Kosong. Gundul. Saya nggak bisa saya terima. Ini agak emosi ini perasaannya. Jadi karena saya kesal sekali dengan orang-orang yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri, sementara dia sudah cukup kaya, dan dia masih harus mengambil dari orang-orang yang lebih miskin. Seperti Daud diingatkan Nabi Nathan, ada orang kaya punya banyak ternak, tapi dia harus menyembelih domba tetangganya yang miskin.
supaya menjamu tamunya. Jangan rakus lah. Berhentilah rakus. Karena kerakusan itu akan menghancurkan generasi depan kita juga. Ya, sebagai ketua KGM Bang, Abang optimis nggak bahwa HKBP ini bisa satu suara untuk menyuarakan suara kenabiannya terkait pengerusakan lingkungan ini? Wah, saya sih optimis ya AKBP ini. Tapi AKBP ini bisa satu suara kalau sama-sama marah gitu. Kalau nggak marah semua nggak bisa ya Bang? Kalau nggak semua, kalau masih ada yang makan, ada yang nggak makan, nah itu agak susah. Kalau semuanya tiba-tiba merasa, betul ini isu kita bersama, kita akan bersuara kok. Selama orang bilang, itu bukan urusan kita, akan susah. Makanya yang penting sekarang adalah edukasi. Adalah memperlihatkan bahwa kita sebenarnya peduli kok, kita hadir. Bukannya kita nggak memikirkan masalah-masalah ini, selalu dipikirkan loh. Kami dan Opwe Porus dan para pemimpin yang lain sedih sekali melihat berbagai kasus yang terjadi di sini, beberapa perusahaan yang mengambil sumber daya alam, ketidakadilan sosial yang terjadi, kecurangan-kecurangan, tindak korupsi dan lain sebagainya. Sedih sekali melihatnya. Cuma bagaimana ya? Sebagai gereja kita terpanggil untuk berperan di dalam masyarakat. Tapi juga kita harus tahu bahwa di dalam jemaat kita ada juga perbedaan-perbedaan pendapat. Dan ini yang harus dihargai sebagai seorang pemimpin, dia harus menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, ada lagi nih Bang, komentar orang. Saya hanya menyampaikan komentar-komentar ya Bang. Ada lagi yang berpendapat seperti ini. Ya benar memang HKBP menolak pengerusakan lingkungan, nampak dari konvensinya pasal 4 dan pasal 5 ya Bang tentang masyarakat dan lingkungan hidup. Seperti yang Abang sampaikan tadi bahwa ada pernyataan memang kita menolak tindakan pengerusakan itu. Tapi pada faktanya ketika ada pesta ini dan itu, perusahaan-perusahaan ini hadir memberikan sumbangan, HKBP justru dengan bersuka cita menerima sumbangan itu. Seolah-olah HKBP ini nggak punya sikap yang tegas, tindakan yang benar-benar menolak begitu Bang. Bagaimana Bang menanggapi ini sebagai ketua KGM Bang? Ya, jadi kadang-kadang yang penting juga adalah edukasi. Kita perlu sama-sama duduk dan ngobrol bahwa tindakan yang dilakukan di resort A bisa berdampak ke resort B. Tindakan dilakukan di distrik A bisa berdampak di distrik B. Perang di Ukraina bisa membuat orang di Jakarta susah karena perusahaannya, dunia mengalami resesi global, dia punya perusahaan yang mengekspor tekstil, sekarang tidak bisa lagi melakukannya karena resesi. Kita lihat kemarin Presiden sampai mengatakan larang impor pakaian bekas karena tekstil adalah sektor industri yang terkena paling keras di resesi global ini. Jadi orang Solo yang menangis. Lalu kita bilang ya kita bukan orang Solo, bukan masalah kita. Ini ego sektoral. Jadi saya rasa masalah di sana bukan masalah kami bukan masalah mereka. Kita cenderung agak cuek sampai masalah itu kena ke kita. Sebelum itu kena ke kita, itu masalah dia. Nah, kenapa ngomong begini saya? Kita kok yang nerima, nggak ada urusan sama yang di sana. Yeah. Yes, ada urusan. Karena begitu satu menerima, orang kan nggak bilang HKBPA yang menerima. Dia bilangnya HKBP. Nggak dipisahkan lagi. Ada oknum, ini makanya TNI selalu bilang oknum gitu ya. Yeah. Ya, tapi kita nggak bisa lah bilang oknum karena warga jemaat juga dan gereja kita, masih kita bilang oknum gereja. Yeah. Ada gereja A menerima misalnya. Sementara keputusan Sinode Godang bilang kita tidak mendukung lagi. Tapi kan kita tidak mungkin juga langsung bilang kalau kita RPP karena semuanya orang di situ. Jadi ini perlu pembelajaran bersama dari kita semua bahwa apa yang saya lakukan ternyata berpengaruh terhadap perjuangan jangka panjang kita. Gereja, terutama ini tahun politik, harus hati-hati dalam menerima sumbangan. Gereja harus hati-hati dalam menerima sumbangan. Karena jangan sampai sumbangan itu membuatmu tidak bisa bicara kepada orang lain. Jangan sampai sumbangan itu menghalangimu untuk mengatakan kebenaran. Katakan ya jika ya,
dan tidak jika tidak. Kalau sumbangan itu menghalangimu mengatakan kebenaran, berarti kamu tidak boleh menerima sumbangan itu. Kalau kamu yakin kamu menerima sumbangan dan kamu bilang, saya masih bisa terus mengatakan apa yang menjadi keyakinan saya, yes, silahkan, selama itu bukan untuk dirimu sendiri. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini saya rindu memberikannya atau bersharing, tukar pikiran dengan rekan-rekan pelayan supaya kita punya satu suara gitu. Jangan cuma kepentingan saya aja yang saya lihat. Ya. Lihat juga kepentingan yang lain dan masa depan. Jadi kalau menurut abang sendiri nih bang, sebaiknya gereja tidak perlu menerima ya bang bantuan-bantuan dari perusahaan-perusahaan yang kita tahu bahwa melakukan pengerusakan lingkungan begitu bang? Atau masih ada pertimbangan-pertimbangan lainnya? Kalau di sini saya agak idealis ya. Iya. Tapi ini mudah buat saya mengatakannya karena saya bukan pemimpin jemaat tertentu yang sedang membutuhkannya. Tapi secara idealis, jika kamu tahu uang yang kamu makan itu datang dari hasil kejahatan, jangan terima. Iya. Jika kamu tahu bahwa uang itu datang dari tangisan orang lain, jangan terima. Jika kamu tahu bahwa uang itu datang dari tangisan makhluk yang lain, mereka harus kehilangan hutannya, mereka harus tersingkirkan dari habitat aslinya, jangan terima. Itu aja panduan. Ya, semoga Amang Inang pelayan boleh menonton podcast ini menjadi satu pertimbangan ya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, abang juga tadi udah sampaikan bahwa sebenarnya kehadiran perusahaan yang bisa dikatakan melakukan pengerusakan lingkungan ini sebenarnya memiliki pro dan kontra bang ya kan. Tadi ada sebenarnya mungkin ya di antara mereka karyawannya ada juga jemaat kita begitu. Tapi di sisi lain ya kita melihat bahwa mereka melakukan pengerusakan lingkungan. Nah, bagaimana KGM selama ini hadir memberikan pemahaman atau yang seperti Bang sampaikan tadi, mengedukasi jemaat-jemaat kita untuk benar-benar memahami sikap yang harus mereka pilih di tengah-tengah keambiguan atau pro kontra ini Bang? Ya ini disinilah pertanyaan ini bagus sekali. Jadi tugas kami memberi nasihat, bukan memberi nasihat, memberi masukan kepada Opoeporus. Iya. Kami tidak melihat tugas kami memberi masukan kepada masyarakat. Ini masalahnya berhubungan dengan tupoksi kami di dalam aturan peraturan. Kalau diberi, kami akan lakukan. Bahkan kami tidak melihat ada peran kami untuk bersuara. Ya memang kami tugasnya ada di belakang layar. Dan di belakang layar lah kami akan tetap tinggal. Jika diberi kepercayaan lebih, kami siap untuk melakukan. Tapi selama ini berlangsung, kami tetap juga kok melakukan seminar-seminar, pembinaan. Cuma lebih efektif sebenarnya jika Amang Inang Preses mengizinkan kami atau mengajak kami datang ke distrik masing-masing, sehingga kita bisa kerjasama dan kita bisa menunjukkan pemahaman AKBP mengenai isu-isu di sekitar kita yang perlu kita hadapi. Sinode Godang kita kemarin menghasilkan banyak sekali keputusan bagus yang berhubungan dengan isu-isu publik. Ya. Bahkan kita menolak misalnya kekerasan seksual pada anak-anak dan perempuan yang sekarang terjadi banyak di beberapa tempat. Kita punya panduannya juga. Kita juga punya keberpihakan terhadap masyarakat adat, terhadap tanah mereka. Kita punya keberpihakan juga terhadap orang-orang yang punya disabilitas gitu ya. Jadi itu hal-hal yang sangat bagus ini sebenarnya perlu dijematkan supaya dia nggak jadi dokumen semata. Dua arahnya, satu pelayan atau satu langsung ke masyarakat, ke jemaat atau masyarakat. Menurut saya karena terlalu banyak jemaat kita, mungkin pendekatannya bisa lewat para pelayan. Jika distrik tersebut memandang perlu dan menginginkan kerjasama, kami siap menawarkannya. Cuma lagi-lagi tugas kami adalah ke Eporus. Iya. Dan mungkin tim pemimpin yang lain kami bisa juga beri informasi. Tapi kalau ke tempat-tempat lain kami belum melihat bahwa kami diizinkan ke situ. Jadi mungkin nanti saya akan tanya juga sama tim pemimpin
bolehkah kami melakukan tugas yang melampaui pokok tugas yang diberikan? Kira-kira begitu nanti. Kalau diundang masih dipikirkan dulu ya Bang. Minta Kalau izin dulu ya Bang. Kalau diundang sih nggak masalah, tapi kalau menawarkan diri agak susah karena akhirnya jadi kami yang Blunder ya Bang. iya, jadi kami yang minta program itu terjadi di sana Iya. gitu. Nggak ada hak kami untuk ke situ, nggak ada garis koordinasinya, nggak ada. HKBP ini seperti ini sih ya, apa ya? Ada protokolernya juga. Saya juga kadang-kadang agak susah juga. makanya- Terlalu banyak ininya ya Bang. Tahapan-tahapan. saya lebih suka ayo langsung gitu. Cuma ya saya paham bahwa kita perlu keteraturan dan kerapian. Ya kita ikuti aturan mainnya dulu. Ya, saya mau bahas isu yang lain Bang. Tadi kita meninggalkan isu kerusakan lingkungan tadi dulu. Saya mau bahas tentang isu intoleransi. Ada banyak isu-isu tidak hanya terjadi di orang Kristen saja ternyata. Ada banyak juga rumah-rumah ibadah yang kemudian ditutup secara paksa dengan alasan tidak memiliki IMB. Tapi ketika ngurus IMB malah nggak dikeluarin gitu. Jadi sebenarnya ada tanggapan ya memang sengaja untuk ditutup begitu Bang. Nah, bagaimana KGM melihat ini Bang bahwa sepertinya di Indonesia ini nggak ada walaupun sudah ada undang-undangnya tapi tidak ada kebebasan beribadah begitu Bang. Baik, terima kasih Neti. Sebenarnya teman-teman bahwa Indonesia ini negara yang cukup toleran. Indonesia ini negara yang besar. Saya ingat kalau Pak Jokowi ngomong Indonesia ini negara yang besar. Jangan lupa Indonesia ini negara yang besar. HKBP Naboloni nggak ada apa-apa sama Indonesia. Indonesia ini punya 270 sekian juta warga di 13.000 pulau. Nah, dengan memahami itu, bahwa Indonesia ini cukup toleran, sudah betul, tetapi bahwa akan ada tindakan atau gerakan-gerakan yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah pusat, itu betul. Masalahnya, kebebasan beribadah sering kita samakan dengan kebebasan mendirikan rumah ibadah. Kebebasan mendirikan rumah ibadah menurut saya agak beda dengan kebebasan beribadah. Karena tidak mungkin, misalnya saya bayangkan saja kalau misalnya di Eropa saja, tidak mungkin dalam satu komplek itu ada 6-7 gereja bersebelahan. Iya. Yang terjadi di kita gitu. Dan itu ada, dan itu kadang-kadang oke, gereja kita aja nggak sampai 2 kilometer udah ada gereja yang lain. Gereja A, 2 kilometer kemudian Betul. gereja B Bang. Dan tidak berasal dari resort yang sama. Iya. Kadang-kadang resortnya beda. Iya. Dan itu terjadi, dan itu biasa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Balitbang di tahun 2015, waktu itu kami meneliti kenapa ada gereja-gereja yang memiliki tantangan di Bekasi. Memang ada kelompok intoleran, tapi ada juga masalah yang disebabkan oleh konflik internal. Iya. Masalah parkiran lah, akhirnya orang jadi sebel karena nih gereja bikin macet terus. Iya. Ada masalah tanah lah, ada masalah sewa lah, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak selalu murni soal tidak boleh beribadah di situ. Kadang-kadang ada masalah-masalah lain yang membuat kita kurang siap untuk menghadapinya. Nah, pada prinsipnya negara menjamin kebebasan beribadah. Mendirikan rumah ibadah, kami kalau bicara memang harus ada aturannya. Tapi aturan dibuat bukan untuk mempersulit, aturan dibuat bukan untuk memperumit. Aturan harusnya dibuat untuk mengakomodasi. Jadi negara tetap bertugas untuk mengakomodasi kepentingan rakyatnya. Salah satunya adalah pendirian rumah ibadah. Susahnya kita adalah, dan ini harus kita pahami teman-teman, Indonesia ini punya demokrasi yang agak sedikit, menurut saya, agak sedikit keblinger. Menurut saya. Boleh dibilang salah, nggak apa-apa. Ini kami sudah hadapi langsung di lapangan. Saya nggak bisa menggambarkannya ya. Kita punya DPR pusat, DPR RI, DPRD 1, DPRD 2 di tingkat legislatif. Kita punya tingkat eksekutif, presiden, gubernur, wali kota. Sekarang Kades pun udah pemilihan. Iya. Okay?
Kita punya tingkat yudikatif, ada hakim agung ya, tinggi negeri, lalu kita punya Mahkamah Konstitusi. Yang memilih legislatif mulai dari tingkat pusat sampai tingkat 2 adalah rakyat. Yang memilih presiden sampai wali kota adalah rakyat. Kepada siapa wali kota bertanggung jawab? Bukan kepada presiden. Meskipun garis koordinasinya seperti itu. Tapi seorang wali kota atau bupati akan selalu mengatakan saya bertanggung jawab pada rakyat yang memilih saya. Jika rakyat di daerah situ yang memilih dia mengatakan tutup gereja itu, tugas dia harusnya melindungi gereja itu. Karena dia adalah penegak hukum. Ya. Tapi kalau dia mau menang pemilihan, dia akan turuti suara konstituennya. Karena mereka yang memilih dia. Jadi dalam demo kami, beberapa kali, bupati yang kami ajak bicara, atau wali kota, selalu mengatakan, rakyat yang meminta tempat ini ditutup, Pak. Iya. Bukan saya. Ini adalah rakyat saya. Lalu saya bilang, Bu, yang beribadah itu rakyat ibu juga. Tidak, Pak. Lebih banyak rakyat saya yang meminta itu ditutup daripada rakyat yang meminta dibuka. Jadi kalau kita bicara seperti itu, lalu marahlah. Misalnya anggota dewan kita ya, yang ada di tingkat pusat. Tapi kan garisnya nggak koordinasi begitu teman-teman. Ini DPR pusat, ini wali kota. Iya. Di mana garis koordinasinya kan nggak ada. Menteri pun tidak ada garis koordinasi ke sini. Ini aja Mbak Lelo kadang-kadang melawan gubernur. Ada gubernur nggak mau turut perintah presiden. Karena semuanya dipilih rakyat. Iya. Ini bahaya nih, tapi saya nggak ngerti juga sih ya. Ini politik kita ini kadang-kadang saya bingung juga. Jadi ada wali kota di sini bisa nggak mendengar instruksi begini. Kalau partai masih mending dia ada garis koordinasi partai. Kalau eksekutif dia akan mendengar DPR-nya, DPRD-nya, atau partainya. Lebih takut dia kepada konstituennya daripada kepada presidennya. Kira-kira begitu. Jadi kalau konstituennya bilang tutup gereja itu, siapa yang melarangnya? Cuma bisa kita advokasi, tegakkan hukum sebagai penegak hukum. Dan ini yang agak susah. Saya paham betul betapa rumitnya masalah penutupan rumah ibadah ini. Tapi kita pada prinsipnya tidak boleh menyetujui penutupan rumah ibadah. Tapi dengan mengatakan itu, teman-teman, jangan juga tutup rumah ibadah Parmalim. Karena itu juga rumah ibadah. Iya. Jadi kita nggak mau ditutup, tapi kita nutup rumah ibadah orang gitu. Nggak boleh juga. Ingatlah setiap yang kita bilang berlaku juga untuk kita. Iya. Jadi kita tidak mau menutup rumah, kita tidak mau rumah ibadah kita tutup. Tapi juga jika ada orang, rekan-rekan agama yang lain mendirikan masjid atau rumah ibadah yang lain di daerah mayoritas AKBP, jangan AKBP-nya yang nutup. Gitu. Ini timbal balik teman-teman. Jadi ini yang harus dipahami bahwa dalam bermasyarakat itu kita nggak bisa cuma memikirkan saya maunya saya, kita harus memikirkan oh kita semua gimana bisa hidup bersama. Ya, jadi jangan pengen mendirikan rumah ibadah sendiri, tapi rumah ibadah orang ditutup gitu ya Bang. Saya tertarik nih Bang, ada nggak sebenarnya HKBP menyuarakan itu supaya tidak boleh menutup rumah ibadah, terutama Parmalim, karena Parmalim ini yang paling sering bertemu dengan HKBP gitu ya Bang ya. Pernah nggak HKBP menyuarakan itu Bang? Setahu saya ya, dulu pernah dibicarakan di rapat pendeta. Saya harus memeriksa lagi dokumennya. Bahwa kita sekarang mengenal Parmalim itu sebagai sebuah agama. Iya. Agama lokal. Agama lokal dilindungi di undang-undang negara ini. Jadi kita jangan anggap dia kafir. Bukan. Dia punya kepercayaan kok. Tapi kepercayaan berbeda dengan kita gitu. Kita ini nggak suka disebutkan kata itu. Masa kita sebutkan kata itu kepada orang lain? Berlakulah adil. Kalau kamu dihargai, hargai orang lain. Jadi teman-teman kita Parmalim, buat mereka kita ini yang kafir. Pendatang. Oh, yang pendatang. Kita ini pendatang. Pendatang dan kafir ya Bang. Impor kita ini dari luar negeri impor. Yeah. Yang lokal asli dia. Kita nih kontrak, dia yang penduduk asli. Jadi tolong jangan bilang kita harus, jangan. Ini udah tahun 2023. Kita punya pemahaman yang berbeda. Kalau kita mau mengabarkan Injil, silahkan kabarkan Injil. Kabarkan dengan baik.
biarkan mereka mendengar. Tapi kalau mereka tidak mau percaya, masa kamu mau paksa? Biarkan saja mereka tetap pada kepercayaannya masing-masing gitu. Kita juga nggak suka dipaksa untuk percaya pada agama orang. Jadi itu bukan si pelebegu, teman-teman. Itu agama. Jangan sampai kita menyalahkan teman-teman yang permalim lalu bilang itu sepele bego. Kok sepele bego? Ini ada agamanya kok. Iya. Lebih rapi lagi dari kita. Kadang-kadang ya. Maksudnya lebih rapi dia dalam organisasi dan lain sebagainya. Tapi kita harus hati-hati jangan melabeli orang ini berdasarkan keinginan kita. Waktu orang melabeli kita nggak suka. Iya. Jadi jangan melabeli kalau nggak ingin dilabeli juga. Ya, semoga HKBP menyuarakan untuk tidak menutup rumah ibadah dan tidak melakukan itu sendiri juga ya Bang ya. Ya. Tadi kita bahas tentang intoleransi Bang. Saya mau bahas sedikit tentang politik, terutama politik identitas. Ini hampir-hampir mirip lah ya Bang tentang intoleransi. Kita ini kan sudah mau memasuki tahun-tahun politik. Kita ingat tahun 2017 ada politik identitas yang sangat kuat di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Betul. Begitu juga pemilihan presiden tahun 2019. Politik identitas ini membuat kekacauan, menurut saya kekacauan ya Bang, karena ada banyak sekali gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Padahal ketika sudah menang, ya ternyata salaman yang di atas, malah yang di bawah terus berantem gitu Bang. Bagaimana KGM, bagaimana HKBP memberikan edukasi kepada jemaatnya agar tidak terikut-ikut terkait dengan politik identitas ini. Karena kadang kita memang tidak secara langsung, tapi kita sering ikut-ikutan juga, ikut-ikutan panas gitu Bang. Ya, baik. Nah ini penting sekali, saya mungkin membacakan saja salah satu keputusan Sinode Godang, di mana kami dari KGM juga ikut melatar belakangi rekomendasi ini. Jadi rekomendasi atau keputusan keputusan Sinode Godang ke-66 nomor 33 ya. Di situ dikatakan mendorong HKBP menolak mereka yang menggunakan isu agama dan politik identitas dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden 2024. Jadi sikap kita sudah ada, kami perlu keliling ngasih tahu orang jangan pilih yang pakai politik identitas dan politik agama. Biar orang bertanding dengan ide, biar orang bertanding dengan visi. Ada rencana bahwa HKBP akan mengundang mereka yang beraspirasi untuk menjadi calon, menjadi anggota dewan atau tetap menjadi anggota dewan atau itu bupati dan lain sebagainya untuk tampil dalam acara yang KGM nanti akan buat karena Porus sudah setuju. Porus mengatakan buatlah acara itu. Jadi kami akan mengundang teman-teman untuk diskusi tentang visi dan misi, dan tidak ada di situ kita akan menggunakan politik identitas. Karena kita juga mau dengar nih warga gereja kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dia punya visi apa sih untuk bangsa ini melalui aspirasi politiknya, supaya teman-teman mengenal orang yang akan dipilihnya. Dan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Ya, semoga jadi ya Bang. Saya sangat berharap. Semoga nanti Birotik bisa bekerja sama dengan baik ya. Pendeta Dedi ya, ini ada di sana Pendeta Dedi dan Pendeta JKN dari Balitbang gitu. Nah, kalau tadi kita bahas tentang politik identitas Bang. Kalau politik identitas kan lebih ke orang yang berbeda agama gitu. Tapi ada juga orang yang justru terjadi gesekan, terjadi permasalahan yang dalam satu agama, satu gereja. Misalnya beda partai pengusung pun jadi satu warna merah, satu warna kuning jadi marbada gitu Bang. Beda visi misi pun merasa jadi paling benar daripada orang lain begitu. Bagaimana KGM melihat hal ini juga gitu Bang? Kalau tadi politik identitas kan kita jelas menolak begitu Bang. Kalau ini gimana Bang? Ya jadi gini ya teman-teman. Kamu akan dongar ruasnya KBP manang isena begeon. Setiap kali ngomong politik saya diajari sama tokoh senior. Oh, saya perlu kasih tahu dulu ya. Saya perlu kasih tahu dulu nanti. Saya bukan orang baru di politik. Iya. Bapak saya dulu, saya kasih tahu bapak saya Mukhtar Papahan, Profesor Mukhtar Papahan almarhum, tokoh buruh di Indonesia. Saya besar di keluarga politik. Jadi saya sudah punya pengalaman cukup banyak lah soal politik. Jangan tanya kenapa jadi pendeta. Saya tetap merasa bersyukur karena pendeta ada jalur ke surga, biarkanlah bapak saya ngurus dunia, saya ngurus surga, oke. Yeah. Itu soalnya. Nah dari setiap diskusi ini, kamu akadongan harus tahu tidak ada politik
dalam politik tidak ada teman yang abadi. Nah, ini betul-betul sudah saya lihat. Yang ada adalah kepentingan abadi. Selama kamu satu kepentingan, mau warnamu hijau, ungu, belau, semua akan bersatu kalau kepentingannya satu. Mereka yang dulunya bertengkar, begitu sama-sama kepentingan, dia akan bersatu. Iya. Sebaliknya mereka yang dulu bersatu, begitu beda kepentingan, akan berpisah. Tidak ada yang abadi. Karena itu, kalau politiknya tidak ada yang abadi, kenapa kamu yang bertengkar? Jangan bertengkar, tarik nafas dulu setiap mendengar keputusan politik. Tarik nafas sebelum berkomentar. Tarik nafas sebelum mendukung siapapun. Ini saya diajari orang lain. Karena dia bilang begini. Ini buat neti juga. Setiap kali politisi bicara, tarik nafasmu, cerna dulu baru apa maksudnya. Iya. Ikhlas atau enggak gitu ya Bang? Bukan cuma soal ikhlasnya. Apa maksudnya dia? Sehingga kita tidak melihat, tidak dipecah di grassroots, di masyarakat. Sementara mereka sendiri bisa cipika-cipiki. Iya. Gitu. Dia bisa minum kopi bareng, kita yang bertengkar. Ongkos politik terlalu mahal, teman-teman. Jadi tolong jangan ada yang bertengkar hanya karena perbedaan pilihan. Memangnya kamu langsung berubah nasibmu gara-gara beda pilihan, gak usahlah bertengkar. Cukuplah karena main bola aja kau pilih Ronaldo atau Messi, kau agak berdebat sedikit. Kalau soal politik gak usahlah. Karena kita tahu pada akhirnya siapapun pilihannya, dia tidak mungkin memerintah untuk dirinya sendiri. Semua orang punya kuncian politik masing-masing. Seseorang yang pernah berkoalisi dengan A, di tengah jalan, tiba-tiba koalisi musuhnya dulu masuk ke dia. Iya. Ingat 2019? Semua lawan jadi menteri. Iya benar Bang. Emang enak? Kalian masih bertengkar, sementara yang di atas sudah berdamai. Jadi politik bukan bahan kita untuk bertengkar. Politik adalah bahan edukasi kita. Politik itu perlu karena itu mengatur kehidupan kita. Tapi jangan nanti jadi berantem sama Dedi gara-gara beda pilihan. Biarkanlah hal itu berjalan, tapi kita toh punya pilihan masing-masing. Ya, gini Bang, ada satu fakta yang aku lihat juga di salah satu kampung pemilihan kepala desa. Ini nggak seberapa sih Bang, nggak berapa banyak kakaknya gitu. Jadi ada 2 pasangan calon kepala desa. Selesailah pemilihan ini Bang, menanglah si A. Tapi ini jadi konflik begitu Bang. Konflik dan kemudian ini kan kampung sebenarnya Bang, konflik kampung. Tapi kemudian terbawa-bawa ke gereja, sampai ada yang keluar dari pungan amal lah, ada yang tidak memberikan ini dan itulah, ketika salam-salam sama pendeta-pendeta jadi tidak disalam begitu. Nah, HKBP mungkin ada beberapa gereja kerap sekali merasa politik tidak boleh diperbincangkan di gereja gitu Bang. Ya kita memang menerima misalnya ada anggota calon yang mau naik anggota DPRD atau DPR, kita sering memberi panggung mereka di gereja. Tapi sepengetahuan saya untuk benar-benar mengedukasi itu kita masih sangat minim gitu Bang. Gimana KGM nih Bang? Ya, jadi juga salah satu yang sedang kami kerjakan sekarang adalah menyusun panduan pemilihan umum. Panduan pemilihan yang pada akhirnya kemarin dalam diskusi koordinasi dengan tim pemimpin HKBP, kami sadar bukan hanya untuk pileg atau pilpres, tapi juga untuk pilkades, pemilihan kepala desa. Nah, kami akan buat panduannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tapi satu yang pasti, bos, sebagai pangula Goktiki terutama, jika Anda di atas mimbar, Anda tidak boleh menyebutkan nama pilihanmu, atau Anda tidak boleh menyebutkan nama yang tidak boleh Anda pilih. Iya. Karena mimbar bukanlah panggung untuk mengatakan nama, dan mimbar adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Jika ada orang melakukannya, bisa saya bayangkan akan terjadi pertengkaran di jemaat itu. Jadi tolong kita pangula Goktiki menjaga diri, menahan. Itu tadi, jangan kamu terima sumbangan tapi tidak melihat masa depan apa yang akan terjadi. Jangan pikirkan diri sendiri tanpa memikirkan nasib jemaatmu dan orang lain. Jadi jemaat Tuhan ini adalah orang yang dipercayakan pada kita. Kita bukan pemiliknya adalah Kristus. Kita hanya menjadi gembala yang ditugaskan oleh Kristus. Jangan kamu yang bilang rumput sana yang boleh, rumput sini nggak boleh. Hanya karena kamu yang suka. Bukan karena kebutuhan mereka.
Jangan memaksakan kehendak untuk pasangan yang ternyata paling banyak memberi sumbangan untuk gereja ya Bang. Nggak boleh menyebut nama Iya. dalam kapasitasmu. Saya juga sekarang ya jadi akan lebih berhati-hati lagi untuk mengatakan siapa yang bisa dipilih. Atau ketika kamu mengatakan siapa yang akan dipilih, pilih semuanya. Sehingga orang bisa mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Bukan karena orangnya, tapi karena visi misinya. Undang orang-orang yang berkontestasi di gerejamu supaya jemaat bisa dengar apa visinya. Jadi bukan cuma satu yang kamu undang, dua-duanya undang. Ya. Makasih Bang, kita tadi udah banyak berbicara tentang isu-isu di masyarakat juga di gereja, tentang lingkungan hidup, tentang politik identitas, intoleransi, bahkan tadi yang terakhir kita bahas tentang bagaimana baiknya bersikap ketika terjadi pemilihan-pemilihan seperti itu ya Bang. Pertanyaan terakhir Bang, apa harapan Abang sebagai Ketua Komisi Gereja dan Masyarakat kepada jemaat ketika menghadapi isu-isu yang berkembang di masyarakat? Apa harapan saya? Harapan kami lah sebagai Komite Gereja dan Masyarakat. Harapan kami adalah bahwa bukan masyarakat, bukan jemaat, tapi bahwa kami punya visi gereja bisa memberi edukasi kepada jemaat. Dan utamanya gereja tidak menutup mata, menutup telinga terhadap tangisan, terhadap penderitaan, terhadap suara-suara orang yang terpinggirkan, orang-orang yang secara sistematis menghadapi kesulitan karena aturan yang tidak bisa mereka lawan. Suara gereja adalah bisa berteman dengan para pemungut cukai, tapi makan malam dengan para pendosa. Makan malam dengan orang-orang yang bertobat, yang kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus melakukannya. Tuhan Yesus bisa bersama dengan Zakheus, tapi juga membiarkan orang-orang yang ada di sekitar mejanya, orang-orang yang ingin kembali kepada Tuhan. Jadi kita maksudnya adalah jangan menutup diri terhadap suara-suara yang sulit. Para pelayan terutama berikan edukasi kepada jemaat. Karena di ayat ini sekarang saya agak teologis nih. Di Yesaya salah satu dosa terbesar dari bangsa Yehuda, ada pembagian antara Yehuda dan Samaria. Kerajaan Israel Utara dan Selatan, kerajaan Israel Selatan adalah Yehuda, Israel Utara adalah Samaria. Kesalahan Yehuda yang disebutkan oleh Nabi Yesaya adalah ketidakadilan. Bahwa orang itu sibuk berdoa, tapi ketidakadilan terus terjadi. Penipuan terus terjadi. Sampai dibilang, Yeskiel dibilang ini ukuran timbangannya katanya. Kenapa? Karena curang. Lalu apa kata Tuhan Yesus di Matius 25? Kapan kamu mencintai Tuhan? Ketika kamu memberi makan orang yang lapar, kamu memberi pakaian orang-orang yang tidak punya pakaian, kamu memberi tumpangan pada orang-orang yang tidak punya tempat untuk menginap dan membesuk orang-orang sakit. That is the church. Itu ima gereja. Jangan pernah kita abai terhadap masalah di sekitar kita. Hanya karena kita rasa, saya juga susah. Atau itu bukan masalah saya. Kita semua adalah bagian dari organisme yang sama, HKBP. HKBP satu suara, semua orang akan mendengar kita. Karena kita punya suara yang benar. Kita punya suara yang baik. Belum tentu semua suka, tapi dia akan dengar kita. Dan itulah harapan saya untuk ke depan. HKBP jadi berkat melalui suara, melalui pengajaran, melalui advokasinya terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Ya, terima kasih Bang sudah hadir di podcast HKBP, menyisakan waktu Abang di tengah kesibukan. Tuhan berkati Abang sebagai Ketua STFT Bang ya. Tetap jaya. Jaya. Sehat selalu Neti dan Pendeta Dedi juga, Ritonga yang ada di luar. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk Birotik. Maju terus untuk Birotik. Semoga kita kerjasama bisa terus kita lakukan. Kalau ada kegiatan KGM, tolong kami akan undang Birotik untuk meliputnya. Terima kasih banyak. Boleh didengar oleh Kabiro. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast HKBP hari ini bersama Pendeta Binsar Pakpahan. Kita masih akan bertemu dalam podcast lainnya bersama narasumber dan perbincangan menarik lainnya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.